Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Shalom, halo Transformers, welcome to Transformation Church. Bersyukur sekali kita dapat berjumpa kembali di PC Gathering hari ini. Pastinya kami berharap Anda sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan terus mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Seperti yang sudah disampaikan Pastor Bambang di PC Gathering minggu lalu, kita tidak hanya dipanggil untuk mengalami kehidupan yang berkemenangan, tetapi terus menghidupinya hari demi hari. Sehingga victorious lifestyle terjadi dalam hidup kita. Sekarang, mari kita siapkan hati dan menaikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan Allah yang penuh kemenangan. Happy Sunday Transformation Church. It's so good to see you here. Now we are so ready to start our praise and worship. Mari hari ini sama-sama kita mau menyembah Tuhan, kita mau sama-sama menyatakan iman kita di hadapan Tuhan bahwa Tuhan Allah yang baik. Amin.
praising my Savior all the day long. Oh, praise you, God. This is my story, and this is my song, to praise you, God, to praise you, God. Oh, we praise you, God, we praise you, sebab Kau jaminan hidupku, Tuhan. Engkau jaminan hidupku, sebab itu ku tak takut, Tuhan. Oh, ku bersyukur, Tuhan. Ku bersyukur, Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih, Yesus. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 saya akan bacakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Hari ini saat saya menyiapkan lagu ini, Blessed Assurance, jaminan yang paling berharga yang bisa kita dapatkan sebagai umat pilihan Allah adalah saat Allah memilih hidup kita, bukan karena hasil usaha kita tetapi oleh karena iman. Dan saya percaya iman itu berasal dari Allah itu sendiri, Allah yang sudah mati buat hidup kita, yang membuat kita menyadari bahwa hidup kita sungguh berharga, bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, tapi sungguh karena kasih-Nya Allah buat hidup kita. Sebab itu kami Bapa mau mengucapkan terima kasih Tuhan, karena kami sadar Tuhan, adanya kami hari ini itu semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Bapa. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih
Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa kembali menjumpai Anda semua para Transformers di TC Gathering hari ini. Saya percaya dimanapun Anda dan keluarga berada, Anda semua dalam keadaan yang baik, penuh dengan berkat dan anugerah Tuhan. Seperti yang sudah kita sama-sama ikuti dan belajar selama 2 minggu terakhir ini, bulan Juli memiliki tema yang menarik sekali, yaitu Victorious Life atau hidup yang berkemenangan. Kita belajar di minggu yang pertama tentang living the victorious life atau menjalani kehidupan yang berkemenangan itu. Lalu kemudian kita belajar di minggu lalu soal victorious lifestyle atau gaya hidup yang berkemenangan. Nah, kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar bersama-sama dari firman Tuhan tentang sebuah tema atau sebuah topik yang menurut saya sangat foundational atau sangat mendasar, sesuatu yang kadang-kadang kita hidupi dengan salah kaprah sehingga akhirnya kita tidak menemukan ada sebuah improvement, perbaikan atau perubahan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, tema dalam minggu ini saya beri judul Victorious Perspective atau sudut pandang atau cara pandang atau cara pikir yang berkemenangan. Nah, saya ingin bacakan sebuah ayat buat kita semua di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke 2. Kita sudah sering sekali membacakan ayat ini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dalam terjemahan The Message dikatakan, so if you are serious about living this new resurrection life with Christ, act like it. Jadi kalau kamu sungguh-sungguh tentang menjalani kehidupan yang baru yang dibangkitkan di dalam Kristus ini, bertindaklah, bersikaplah, lakukanlah sebagaimana seharusnya. Pursue the things over which Christ presides. Kejarlah hal-hal yang dimiliki atau yang dipunyai oleh Kristus. Don't shuffle along, eyes to the ground, absorbed with the things right in front of you. Look up and be alert to what is going on around Christ. That is where the action is. Jangan fokus kepada cuma sekedar apa yang kelihatan, kemudian menyerap apa saja yang ada di depan kita. Tapi lihatlah ke atas atau menengadahlah. Dan waspadalah tentang apa atau lihatlah apa yang terjadi di sekitar Kristus. Itulah tempat di mana setiap hal yang baik itu terjadi. Dan kalimat penutupnya dituliskan, see things from His perspective. Lihatlah dari perspektifnya Tuhan. Nah, ini adalah sebuah kalimat yang menarik karena see from His perspective. Exactly. Itulah victorious perspective. Sebuah perspektif, sebuah cara berpikir, sebuah cara pandang yang sama yang dimiliki Kristus. Bukankah kita ini adalah pengikut Yesus? Itu sebabnya penting buat kita untuk memahami, mengerti, dan kemudian mempraktekkan atau meneladani apa yang menjadi perspektif dari Kristus sendiri. Nah, saudara, di Transformation Church sesuai dengan nama yang Tuhan berikan, yang kita miliki menjadi sebuah misi dari gereja ini, bicara soal empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world, memperlengkapi, memberdayakan generasi transformers yang kemudian menjadi pengaruh dan dampak bagi dunia ini, bicara soal sebuah transformasi atau sebuah perubahan. Dan ayat yang sudah sering kali saya juga bagikan dan menjadi salah satu dasar firman Tuhan dari lahirnya gereja ini adalah dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, bicara soal berubah oleh pembaharuan budimu, di dalam terjemahan yang lain, di dalam terjemahan NIV dituliskan, be transformed by the renewing of your mind. Ditransformasi
oleh pembaharuan pikiran. Di dalam terjemahan Amplified dituliskan, be transformed and progressively change as you mature spiritually by the renewing of your mind, focusing on godly values and ethical attitudes. Berubahlah dan secara progresif berubah ketika kita ini menjadi semakin dewasa secara roh atau secara rohani dengan diperbaharui pikiran kita, fokus kepada nilai-nilai yang ilahi dan kelakuan yang etis. Dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan, be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. Diubah dari dalam oleh Roh Kudus melalui reformasi total dari cara berpikirmu. Nah, ini bicara soal semuanya tentang transformasi, yaitu pikiran, mindset, thought, akal budi. Nah, menjadi penting sekali buat kita semua untuk mengerti hari ini, ternyata bicara soal perubahan itu bukan datang dari luar ke dalam dipaksakan, tapi dari dalam keluar. Dari pikiran kita, dari mindset kita, dari perspektif kita, dari apa yang ada di dalam diri kita. Nah, ini adalah menjadi sebuah dasar dari apa yang saya ingin kita semua belajar bersama-sama, yaitu soal perspektif. Nah, ada sebuah statement yang saya ingin bagikan di poin yang pertama ini, yaitu begini. Good idea is not necessarily God's idea. Ide yang baik, ide yang bagus, tidak semestinya pasti ide yang datang dari Tuhan. Good idea is not necessarily God's idea. Nah, tadi kita membaca dalam terjemahan bahasa Inggris dari Roma 12 ayat 1-2, bicara soal perubahan yang harus kita alami atau perubahan yang harus kita miliki. Nah, di sisi yang lain, kita belajar tentang ayat sebelumnya. Di dalam terjemahan Indonesia tadi dikatakan begini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, mari kita lihat di dalam terjemahan NIV dikatakan gini, do not conform to the pattern of this world. Jangan menjadi serupa dengan pola-pola dunia. Dalam terjemahan Amplified dikatakan, its superficial values and customs. Yaitu nilai-nilai dan kebiasaan yang dangkal. Dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan, stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. Berhenti meniru ide-ide, opini-opini dari budaya yang ada di sekitarmu. Nah, hal-hal ini bicara soal apa yang dunia miliki dan bahkan apa yang dunia tawarkan. Roma 12 ini mengajar kepada kita sesuatu, yaitu dunia ini memiliki pattern, pola. Dunia ini memiliki values, nilai. Dunia ini memiliki customs, kebiasaan-kebiasaan, ideals and opinions, ide dan pendapatnya. Dan banyak dari kita semua, bahkan semua manusia saya rasa, karena kita tinggal dan hidup berjalan di dunia ini, tentunya kecenderungan kita adalah untuk fit in atau ada di dalamnya atau menyesuaikan diri dengan dunia di sekitarnya. Nah, sekarang ini ada sebuah istilah yang mungkin saya yakin mungkin Anda pernah dengar, yaitu FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan, takut tertinggal. Nah, kadangkala karena budaya, culture, values yang ada di sekitar kita ketika kita ada di kantor, di bisnis, di kampus, atau di tempat di mana pergaulan kita ada, kita seringkali dengan mudah adjust ourselves, menyesuaikan diri supaya kita nggak kelihatan beda sendiri. Menjadi sama atau serupa dengan dunia, dengan apa yang ada di sekitar kita. Nah, ini menjadi krusial karena apa yang di sekitar kita ini tidak selalu pasti benar. Walaupun bisa jadi itu baik. Saya ulang sekali lagi. Apa yang di sekitar kita ini belum tentu jahat. Belum tentu buruk, tapi belum tentu benar. Karena apa yang baik belum tentu benar. Tapi apa yang benar pada akhirnya pasti baik. Inilah yang jadi isunya.
good things are not necessarily right, but the right things are eventually good. Nah, ini menjadi hal yang penting buat kita untuk sadari hari ini. Makanya, good idea is not necessarily, bukan otomatis ide baik itu God's idea, idenya Tuhan. Karena moralitas atau hal-hal yang baik di dunia ini memang bisa jadi kelihatan baik. Tetapi tidak semua itu yang kelihatan baik itu pasti benar. Contoh, kita bicara soal kejarlah mimpimu. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi pertanyaannya, kemana kita mengejarnya? Bagaimana cara kita mengejar mimpi itu yang menjadi penting. Ada banyak orang karena kompetisi yang begitu luar biasa, tekanan yang begitu luar biasa. Apalagi kita ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan teknologi. Kalau kita mendengar dulu ada baby boomer, lalu ada Gen X, Gen Y, lalu ada Gen Z, sekarang generasi Z. Saudara, generasi yang makin baru sekarang, ketika mereka lahir di dunia ini, mereka sudah lahir di tengah-tengah teknologi. Di tengah-tengah all kind of devices and gadgets. Segala macam elektronik, handphone, apapun itu. Bahkan sekarang ada virtual, ada metaverse, dan lain sebagainya. Mereka lahir ada di tengah-tengah ini. Apalagi generasi akan datang. Nah, bicara soal kejar mimpi, ini menjadi hal yang baik. Tetapi bagaimana cara mengejarnya? Ini yang kemudian membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ketika orang berusaha untuk menghalalkan segala cara demi mencapai keberhasilan dan kesuksesan hanya karena tidak mau missing out atau tidak mau kelihatan jelek, akhirnya sekarang apa? Banyak sekali sebuah culture di mana orang terlihat luar biasa di social media platform, entahkah itu Instagram atau sekarang yang lebih trendy yaitu TikTok. Apa yang kelihatan, apa yang dimunculkan adalah hal-hal yang menjadi sama atau menjadi serupa supaya kita ini kelihatan nggak ketinggalan. Orang minum apa, kita minum apa. Orang hangout di kafe mana, kita hangout di kafe mana. Orang pakai baju merek apa, kita pakai baju merek apa. Orang pakai sepatu apa, kita pakai sepatu apa. Orang perginya, travelingnya kemana, atau sekarang bukan traveling tapi healingnya kemana, kita juga mau healingnya ke sana. Ya, nothing's wrong with healing, asal jangan sampai hilang gitu kan. Jangan sampai kita jadi orang yang akhirnya kehilang identitas sebagai orang-orang percaya. Karena bicara soal serupa ini adalah hal yang kelihatannya sama tapi berbeda sebenarnya. Makanya sekali lagi, good things not necessarily right. But right thing is eventually good. Jadi ini hal pertama yang saya ingin kita semua pahami hari ini, khususnya di tengah-tengah kondisi dunia yang sedang kita hadapi sekarang. Jangan hanya fokus kepada apa yang kelihatan, kita harusnya menjadi orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memberi pengaruh, untuk menjadi dampak, dan bukan justru menjadi orang-orang yang dengan mudah terbawa oleh pengaruh yang dunia ini coba tawarkan. Sekali lagi, good idea is not necessarily God's idea. Yang kedua, bicara soal God's idea, nah saya ingin masuk lebih dalam. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya menjadi God's idea on the creation of human beings? Atau apa sih idenya Tuhan ketika dia menciptakan manusia? Kita tahu di dalam Kejadian pasal yang pertama, kita menemukan bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini dari hari pertama, hari kedua, ketiga, terus sampai hari ke-6 dan hari ke-7 dia beristirahat. Nah, yang menarik adalah di dalam ayat yang ke-26 sampai 28 dituliskan dalam firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan baik-baik, terjemahan New International Version atau NIV menuliskan begini, let us make mankind in our image, in our likeness. Mari kita menciptakan manusia sesuai gambar kita dengan keserupaan. Ingat yang tadi kita bicara soal jangan menjadi serupa dengan dunia. Kenapa? Karena memang kita tidak diciptakan serupa dengan dunia. Tapi kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Di dalam terjemahan Amplified dikatakan, let us, Father, Son, Holy Spirit, make man in our image according to our likeness, not physical, but a spiritual personality and moral likeness. Marilah kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menciptakan manusia di dalam gambar kita, sesuai dengan keserupaan dengan kita, bukan dalam hal-hal tampilan fisik atau hal-hal yang fisik, tetapi personality, kepribadian yang roh atau spiritual, dan keserupaan dalam hal moral atau nilai-nilai. Nah, kalau kita melihat ini semua, saudara, artinya gini bahwa Tuhan itu telah menciptakan manusia di dalam gambarnya, sesuai dengan keserupaan dengan Dia, dan jangan lupa, diberi otoritas untuk subjugate, atau mendominasi, atau menguasai, atau memerintah bumi atau dunia ini dan segala isinya. Nah, mari kita berhenti sampai di sini dan kita mencoba untuk memvisualisasikan apa yang terjadi dalam hari penciptaan. Tuhan berbicara soal marilah kita menciptakan manusia. Pertanyaannya, sebelum Tuhan menciptakan manusia, adakah manusia? Jawabannya tidak ada, sebab Tuhan yang menciptakan manusia. Ketika Tuhan berkata, mari kita menciptakan manusia menurut gambar kita, yang ada sebelumnya adalah gambar Allah, keserupaan dengan Allah. Artinya, keserupaan dengan Allah yang tadinya hanya ada dalam Allah, idenya Tuhan, lalu kemudian dimaterialisasikan atau diwujudkan melalui perkataannya, dan kemudian muncul wujudnya. Makanya keserupaannya bukan keserupaan fisik, karena tadinya tidak ada. Tapi hal yang tadinya menjadi idenya Tuhan, mari kita menciptakan. Ini sebuah ide, sebuah pemikiran, sebuah perspektif manusia yang akan memiliki gambar dan keserupaan dengan kita. Untuk apa? Untuk memerintah, untuk mendominasi dunia, dalam artian supaya gambar yang ada dalam diri manusia, itu gambar Allah itu, keserupaan dengan Allah itu kemudian diperbanyak, diduplikasi, disebarkan sehingga dunia bisa melihat Allah melalui manusia. Nah, kita tahu di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang pertama dituliskan let there be light. Jadilah terang, and there was light. Dan terang itu jadi. Pertanyaannya, ketika terang itu jadi, kita hari ini tahu terang itu seperti apa. Kita bisa menggambarkan terang itu. Artinya apa? Ada semacam cahaya yang kemudian menerangi, tidak ada lagi kegelapan. Tapi sebelum firman Tuhan atau perkataan Tuhan itu berkata, let there be light. Light itu sendiri, terang itu adalah idenya Tuhan. Pikiran perspektifnya Tuhan. Yang ada di dalam idenya Tuhan. Lalu kemudian melalui perkataan Tuhan, melalui firman-Nya, dimaterialisasikan atau diwujudkan menjadi sebagaimana yang kita lihat hari ini. So before that, sebelumnya, terang itu tidak ada. Sebelumnya terang itu bahkan tidak bisa diketahui wujudnya seperti apa. Sampai Tuhan mengubahkan atau mewujudkan idenya itu lewat perkataannya menjadi apa yang kelihatan fisik. Dengan kata lain, manusia dan semua ciptaan Tuhan is the realization of His ideas and brought through His words to the world. Manusia dan semua yang Dia ciptakan
itu adalah sebuah perwujudan atau realisasi dari idenya Tuhan dan dibawa atau dihadirkan di dunia ini melalui perkataannya. Maka kita tahu Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulai adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terjemahan NIV dikatakan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. Perhatikan baik-baik. Without Him nothing was made that has been made. Tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Dengan kata lain, sebelum ada perkataan firman Tuhan yang datangnya dari ide atau pemikiran atau perspektifnya Tuhan, apapun yang kita lihat hari ini, sebelumnya tidak ada. Nah, ini menjadi poin kedua yang penting yang akan membawa kita kepada poin yang ketiga yang saya mau kita semua sadari. Ketika kita menjalani kehidupan kita ini, kita ngeh nggak bahwa hal-hal yang kita lakukan atau yang kita katakan sebenarnya itu adalah sebuah representasi gambaran dari apa yang ada dalam pikiran kita. Apa yang kita percayai. Saya ulang sekali lagi. Hal-hal yang kita perkatakan, kita sampaikan, dan kita hidupi atau lakukan sebenarnya adalah gambaran dari apa yang ada dalam pikiran kita. Apa yang kita percayai. Karena saya mempercayai bahwa mengampuni itu adalah hal yang benar, maka mulut saya bisa berkata, aku mengampuni kamu. Atau saya minta maaf karena saya telah menyakiti kamu. Dan tindakannya adalah saya bisa memberikan sebuah ekspresi yang tulus, saya bisa memeluk orang tersebut, saya bisa menyalami orang tersebut. Apa yang tentunya gini, dalam kondisi tertentu saya mengerti dan kita semua pernah mungkin mengatakan atau melakukan sesuatu hanya karena situasinya mengharuskan kita begitu. Oke, dan itu bukannya sebenarnya. Tetapi itu kan dalam kondisi-kondisi tertentu. Tetapi secara natural, aslinya kita hanya akan mengatakan sesuatu yang kita percayai benar. Kita hanya akan mengatakan sesuatu yang sudah kita percaya di dalam pikiran kita sebelumnya. Kita hanya akan melakukan atau bertindak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau kita percayai sebelumnya. Jadi, dengan kata lain, ideas, ide-ide atau pikiran itu diproses di pikiran kita sebelum kemudian itu dilahirkan dalam bentuk perkataan melalui bibir atau mulut kita. Ideas and thoughts are processed in our mind before it bursts as words through the lips of our mouth. Ide, pikiran itu diproses seperti orang mengandung dalam pikiran kita. Lalu kemudian setelah itu diproses, kemudian lahir melalui perkataan yang keluar dari mulut kita. Makanya menjadi sangat penting untuk kita memahami bagaimana kita bisa dengan hati-hati dan dengan benar memproses pikiran tersebut. Karena sekali orang sudah mempercayai sebuah pikiran dan keyakinannya, maka tindakannya akan merefleksikan hal tersebut. Jadi, yang saya mau katakan adalah begini. We don't believe and do things that we only say. We actually say and do things that we believe. Kita bukannya mempercayai dan melakukan hal-hal yang hanya kita perkatakan, tetapi sebenarnya kita mengatakan atau melakukan hal-hal yang kita percayai. Makanya ada alasannya kenapa ada banyak orang percaya, orang Kristen, terbiasa menghafal dan kemudian confess firman. Berapa banyak yang kita mengerti apa yang saya maksud? Kita terbiasa karena dalam environment atau dalam lingkungan kita sebagai orang percaya, komunitas, gereja, kita seringkali terbiasa untuk mengatakan hal-hal yang memang lazim dikatakan. Dengan kata lain, misalkan
Kita sedang mau menyemangati diri kita sendiri. Kita melihat kaca dan kemudian berkata, aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. I am more than conquerors. Pertanyaannya, kenapa banyak orang melakukan itu tapi hidupnya tetap nggak berubah dan bahkan tetap merasa miserable atau hidupnya nggak menyenangkan atau hidupnya buruk kondisinya? Perhatikan baik-baik. Ketika saya berkata, saya lebih dari pemenang, tapi kemudian saya keluar dari rumah dengan sebuah pemikiran, hari ini akan sama buruknya seperti dulu, seperti sebelumnya. Saya akan tetap ke kantor dengan pekerjaan yang payah, dengan bos yang tidak menyenangkan, yang akan selalu memaki saya dan saya nggak pernah benar. Dan memang sudah takdir saya untuk punya hidup yang patetik seperti ini. Terus pulang ke rumah, saya lihat kaca lagi, saya berkata, saya lebih dari pemenang. Saudara, bayangkan ketika kita melakukannya berulang-ulang, maka perkataan yang kita katakan sekalipun bahkan dengan teriakan, gak ada artinya. Sebab pada akhirnya yang dipercayai tubuh kita, yang dipercayai oleh diri kita sendiri bukanlah apa yang kita perkatakan, tapi apa yang sebenarnya ada dalam hati dan pikiran kita. Yang kita proses, yang kita terus buahi, sampai akhirnya menjadi lahir dalam bentuk buah, yaitu apa? Kita mengerjakan pekerjaan dengan asal-asalan. Kita sering bermuram durja, kita seringkali letih lesu, kita seringkali jadi nggak bersemangat, kita memperkatakan perkataan yang sia-sia, kita kemudian mulai nggak perform dengan pekerjaan kita kemudian seringkali menyakiti orang lain, kita jadi mudah tersinggung. Banyak orang bilang gini, kalau kamu tanam biji duren, buahnya pasti duren. Nggak mungkin kamu tanam biji apel, kemudian berharap lahir duren. It is impossible for us Christians. Sangatlah tidak mungkin buat kita orang percaya. Hanya mengandalkan apa yang kita perkatakan atau kita hafalkan. Apa yang kita perkatakan tersebut haruslah kemudian kita pahami. Makanya ada sebuah hal yang penting, yaitu untuk pondering, untuk memikirkan, untuk merenungkan firman tersebut. Dan kemudian firman yang kita renungkan itu kemudian kita pahami. Lalu kemudian ketika kita pahami oleh karena pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus kita pahami, lalu kemudian kita percayai, dan kemudian apa yang kita percaya itu kita hidupi dengan sikap kita, dengan tindakan kita. Ada contoh lain yang mungkin agak sedikit konyol, lucu, tapi ini mungkin gambarannya begini. Ini bukan soal bicara saya menemui seseorang dan dengan kemampuan saya untuk berbicara dan umum saya berkata gini, tahukah kamu bahwa aku mencintai kamu? Saudara, pertanyaannya, apakah orang itu akan tergerak dengan perkataan saya? Dia nggak kenal saya, dia tidak tahu saya. Hanya karena saya mengatakan itu bukan berarti itu sesuatu yang pasti benar. Tapi kalau saya mengatakan hal-hal yang jelas sudah saya yakini dalam hati saya, dalam pikiran saya, dalam hidup saya, bahwa saya itu mencintai dan mengasihi istri saya. Ketika saya berkata, Jenny, I love you. Dia bisa merasakan bahwa apa yang saya katakan itu datang dari dalam hati dan pikiran saya. Jadi, saudara, menarik sekali bahwa kita ini living our life not just simply because of what we say, but what we believe. Kalau hal yang kita perkatakan itu adalah hal yang kita percaya, terjadilah sebagaimana itu. Saya ini bodoh, saya ini bodoh. Dan kemudian saya percayai, maka itu jadi hal yang akhirnya direfleksi dalam hidup saya. Tapi sebenarnya perkataan saya ini bodoh bukan datang perkataannya dulu, tapi itu datang dari pemikirannya dulu, pengalaman kita di masa yang lalu, kegagalan-kegagalan kita alami, kemudian membuat kita mengambil kesimpulan, mempercayai dalam hati, memprosesnya dalam pikiran kita sebagai sebuah ide, dan kemudian mengungkapkan dalam kata-kata dan berkata, I am a failure. Saya ini seorang yang gagal, saya ini sebuah kegagalan, saya ini produk gagal. Berapa banyak dari kita yang sadar bahwa kemenangan dalam hidup kita yang Tuhan firmankan itu sesuatu yang pasti. Tetapi apakah kita akan menghidupinya atau tidak tergantung apa kita percaya. Nah,
Markus 5 ayat 27-29 memberikan sebuah gambaran yang menarik. Saudara tahu ada kisah seorang perempuan yang sudah pendarahan selama 12 tahun. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dia sudah menderita 12 tahun lamanya, pergi ke banyak tabib, banyak orang untuk menyembuhkan dia. Bukannya keadaan menjadi baik, bahkan menjadi buruk. Dan dia sudah habis semuanya. Ayat yang ke-27 dituliskan begini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kenapa dia melakukan itu? Tindakan yang dia lakukan itu datang dari sebuah ide atau sebuah perspektif atau sebuah pemikiran yang kita baca di ayat selanjutnya. Sebab katanya dalam bahasa Inggris katanya ini dituliskan begini. For she thought to herself. Jadi ini bukan sesuatu yang bahkan dia katakan kepada orang lain. Dia nggak pernah pengumuman. Tapi ini adalah ide, pikiran, perspektif yang ada dalam benaknya. For she thought to herself. Karena dia berpikir di dalam hatinya. If I can just touch his robe, I will be healed. Sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan firman Tuhan menuliskan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Immediately the bleeding stopped and she could feel in her body that she had been healed of her terrible condition. Ini gambaran yang paling praktikal yang kita bisa pahami. Wanita ini sudah melakukan semua yang dia bisa. Ketika dia sudah dengar tentang Yesus, kemudian dia merenungkan apa yang Yesus ini lakukan. Lalu kemudian dia mulai berpikir di dalam hatinya, dalam pikirannya, sebuah perspektif, sebuah ide yang berkata, kalau saya menjamah jubahnya, kalau saja saya bisa menyentuh dia, bahkan jubahnya saja, saya percaya saya akan sembuh. Saya pikir perkataan yang keluar dari mulutnya kepada dirinya sendiri ini, bahkan mungkin tidak ada suara karena dia bicara kepada diri sendiri. Pemikiran ini mungkin bukan cuma datang sekali kemudian selesai, tapi mungkin ini sesuatu yang terus dia pikirkan. Sampai akhirnya dia memberanikan diri, oke, aku percaya, asal ku jamah jubahnya, pasti aku sembuh. Lalu kemudian dia bergerak. Dan dia menjamah jubahnya. Dan kita tahu dia sembuh. Ideas, perspektif, pikiran itu diproses dalam pikiran, dalam benaknya. Terus direnungkan. Kemudian dipercayai. Dan itu diwujudkan dalam tindakan yang dia hidupi. Ketika dia menyeret badannya dan menjamah jubah Yesus. Itu adalah sebuah perwujudan dari apa yang dia percaya dalam pikiran dan dalam hatinya. Ia bahkan tidak mengatakannya. Bahkan tidak pernah ada pengajaran sebelumnya dalam kitab suci yang dia bisa baca menuliskan, kalau aku menjamah jubah Mesias aku akan sembuh. Enggak. Tapi dia percaya bahwa Yesus ini Mesias. Dia bisa menyembuhkan aku. Dia merenungkan ide itu, kemudian dia berkata, Tuhan, dalam hatinya, kalau aku jamah jubah dia, aku akan sembuh. Dan dia ngalamin kesembuhan itu. Jadi bukan soal seberapa sering. Makanya firman Tuhan berkata, bukan mereka yang berkata Tuhan, Tuhan. Karena perkataan tanpa iman sungguh tidak ada maknanya. Karena perkataan semua orang bisa lakukan, tapi hanya keyakinan, kepercayaan yang berdasarkan iman kepada Tuhan, yang kemudian diwujudkan dalam perkataan kita, dan kemudian kita hidupi dalam kehidupan kita. Itu yang matters. Itu yang penting. The things that we hope, hal-hal yang kita harapkan, hal-hal yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita, semuanya dimulai dari sebuah ide, mimpi, sebuah kerinduan, visi. Dan ketika kita tadi pahami bahwa God's idea of human creation, idenya Tuhan tentang penciptaan manusia itu adalah seturut gambar Tuhan, serupa dengan Dia, dan untuk menguasai dunia ini dan segala isinya supaya nama Tuhan dimuliakan dan supaya gambarnya diduplikasi sehingga semua orang melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka ketika kita memahami ini, kemudian kita merenungkannya dalam pikiran kita, lalu kemudian kita memahami ide Tuhan ini oleh karena pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita, maka itu menjadi sebuah keyakinan di dalam diri kita
Dan kemudian kita akhirnya memperkatakan hal-hal yang benar dan hidup sesuai dengan apa yang kita percaya dan kita perkatakan. Jadi pertanyaan yang penting hari ini buat kita semua adalah, apa yang ada dalam pikiran kita hari ini? Apa yang sedang kita proses? Apa yang sedang kita kandung dalam pikiran kita? Apa yang sedang kita buahi dalam pikiran kita? Apa yang sedang kita renungkan dalam benak kita? Bukan soal seberapa banyak firman yang kita lafalkan, kita hafalkan, yang kita perkatakan bahkan di depan cermin setiap hari. Tapi seberapa banyak perkataan firman Tuhan yang kita baca dan kita terima itu kemudian kita renungkan, kita pahami, kita percayai, dan kemudian kita lakukan atau hidupi sebagaimana kebenaran tersebut. Itulah yang kemudian akan menjadi iman yang diwujudkan dalam buah hidup yang berkemenangan. Jadi bukan soal cuman omongan kita, tetapi keyakinan, iman, perspektif yang dimulai dari perspektifnya Tuhan, idenya Tuhan. Kemudian kita proses, kita renungkan, kemudian kita pahami dan kita yakini, kemudian kita hidup seturut dengan kebenaran firman itu. Itulah yang akan mengubahkan hidup kita. Itulah yang akan membuat hidup kita berbuah. Itulah yang akan membuat hidup kita berkemenangan. Victorious life. So hari ini saya mau mengajak kita semua. Maukah kita mulai mengubah perspektif kita? Maukah kita mulai merenungkan firman Tuhan, memahaminya dan mempercayainya, kemudian melakukan sesuai dengan, supaya kita semua bisa memiliki victorious perspective dan kemudian mewujudkannya menjadi sebuah victorious life, hidup yang berkemenangan. Saya berdoa hari ini dimanapun Anda berada, firman yang sudah kita dengar bukan hanya menjadi sebuah perkataan sia-sia, tapi ini menjadi sebuah benih yang kemudian ditanam di dalam tanah hati kita. Lalu kemudian dibuahi, dipupuk, kemudian akhirnya berbuah. Bahkan 100 kali lipat. Di dalam nama Yesus. Berapa banyak dari kita semua yang hari ini berkata, Tuhan, aku mau. Kalau saudara orangnya, mari buat komitmenmu di hadapan Tuhan hari ini. Dan buat saudara yang mungkin berkata, tapi saya belum memiliki hubungan personal, saya belum punya sebuah pemahaman. Saudara perhatikan baik-baik bahwa saudara bisa baca Alkitab berkali-kali, tapi tanpa pengertian daripada Roh Kudus, nggak ada yang bisa memahami apa yang menjadi maksud hati Tuhan. Sebabnya kita perlu Roh Kudus. Dan untuk memiliki Roh Kudus, kita perlu punya sebuah hubungan yang personal dengan Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saya berkata, saya mau itu, mari ikuti saya berdoa saat ini juga. Tuhan Yesus, ini saya. Aku merindukan sebuah hubungan yang personal dengan Tuhan. Aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dia sudah mati di kayu salib, mengampuni dosaku dan menebus hidupku. Ia menjadikan aku baru. Mulai hari ini, Engkau yang memimpin hidupku, menuntun hidupku sesuai dengan kehendak di dalam nama Yesus. Saudara yang baru saja mendoakan demikian, selamat. Ini sebuah awal yang baru buat kita semua, buat saudara. Saudara hari ini punya sebuah hubungan yang personal dengan Tuhan. Roh Kudus ada dalam hidupmu dan Dia akan memberikan kemampuan, pengertian untuk kau mengerti apa yang jadi firman Tuhan, yang kau renungkan terus dan kemudian kau percayai. Dan ketika kau melakukan sebagaimana firman itu yang kau percayai, maka hidupmu akan mulai berubah. Engkau akan mulai punya cara berpikir, cara pandang, cara hidup, way of life yang berbeda. Sebab kita semua memang dari awal diciptakan serupa dengan Dia, bukan dengan dunia ini. Sehingga apa yang menjadi idenya Tuhan buat kita ini menggambarkan keserupaan Tuhan. Nah, orang bisa sungguh melihat dan menemukan Tuhan itu adalah hidup kita. Sehingga kita bisa menguasai, mendudukan itu semua
bagi kemuliaan Tuhan, supaya gambar Tuhan itu ada di mana-mana. Itu pasti akan terjadi di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami belajar dan kami dengar hari ini bukan hanya menjadi sebuah perkataan yang kosong dan sia-sia, tapi biarlah itu menjadi sebuah benih iman yang kami pahami, yang kami percayai, yang kami renungkan dan kami percayai. Dan kemudian kami akan hidup seturut dengannya. Di dalam nama Yesus. Biasa kita yang percaya, kita sama-sama katakan, amin. Praise the Lord. Terima kasih Pastor Bambang untuk firman Tuhan yang menginspirasi dan mengingatkan kita bahwa we will only say and do the things that we believe. Jadi biarlah firman Tuhan bukan hanya menjadi perkataan belaka di mulut kita, tetapi kita renungkan, pahami, percayai, dan hidupi sehari-hari. Bagikan link video ini dan juga insight yang Anda dapatkan dari PC Gathering hari ini kepada teman dan keluarga, supaya mereka juga dapat diberkati dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Follow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia to get the latest message and inspiration. Dan sebelum menutup PC Gathering hari ini, mari sekali lagi kita naikkan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sungguh sebuah sukacita buat saya maupun buat kami semua yang ada di Transformation Church kalau lewat PC Gathering, Sunday Service ibadah yang kita sama-sama ikuti secara online lewat YouTube ini boleh bukan hanya menjadi sebuah message of hope, tapi juga menjadi pengajaran, menjadi hal yang membuat kita semua terus berubah dalam transformation journey kita semua. Saya percaya oleh karena kasih karunia Tuhan, kita semua pasti dimampukan untuk kita berubah dari hari ke hari, seperti yang firman Tuhan katakan, menjadi serupa dengan Dia. Dan tentunya sebuah kerinduan buat kami juga, kalau saudara juga ingin bergabung di dalam on-site gathering atau dalam Sunday service yang kami lakukan secara fisik di Alam Sutra setiap hari Minggu jam 4. Saudara bisa men-DM Instagram kami @transform.indonesia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, dan tentunya kami more than happy untuk bisa memiliki Anda juga bersama-sama dengan kami. Nah, mari hari ini saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi yang sudah mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang sudah mengasihi tanpa syarat, mati dan bangkit untuk menebus hidup kita, dan pertolongan, kasih karunia, penyertaan daripada Roh Kudus yang akan terus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Yesus saya akan percaya menerima berkat pengutusan dan siap untuk melakukan dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.